そう。なるほど。Halo, jumpa lagi dengan Aso Naruhodo Channel. Kali ini kita bertemu dengan tamu yang baru lagi. Ada Bu Asmil. Iya, kenalkan saya Asmil ya. Iya, Ibu Asmil dari SMA Negeri 4 Magelang, ya Bu ya. Ya, Selamat mengajar datang. bahasa Jepang di SMA Negeri 4 ya. Nah, tamu kita satunya lagi adalah Ibu Yesi Evianti. Halo, selamat pagi. Ohayo gozaimasu. Saya Yesi. Dari SMA Negeri 63 Jakarta. Ya, sebagai guru bahasa Jepang ya. Ya, betul, Sese. Iya. Nah, Ibu Yesi, Ibu Asmil, kan sebagai guru bahasa Jepang nih, tentunya pernah dong yang namanya makan makanan Jepang, masakan Jepang. Ya. Ada pernah, tempura, ada sushi, ada sashimi, ada yang disukai anak-anak itu apa? Tempura paling disukai. Tempura ya, karena ada buat gorengan ya itu ya, Sensei. Ya. Oh, goreng-gorengan ya, emang orang Indonesia sukanya goreng-gorengan sih ya. Iya. Termasuk saya, Sensei. Oh iya, lah Ibu Yesi sukanya apa emang? Saya suka tempura, Sensei. Wah, suka tempura ya? Saya suka karena ada gorengan. Tempuranya yang Moriawase ya, yang banyak semua ada ya situ ya? Iya. Kalau saya sekeluarga sukanya sushi karena untuk ya kalau bosan makan nasi secara biasa, kalau pakai sushi kan rasanya bukan seperti makan tapi hanya seperti ngemil, padahal juga makan. Sama kenyangnya tapi beda perasaannya. Pakai soyu dong ya. Ibu bikin sendiri atau beli di luar? Kalau soyunya biasanya hanya kami kolaborasi dengan apa itu kecap asin ditambah dengan sedikit gula. Oh. Ya. Ibu bikin sendiri di rumah atau makan di luar? Ya, karena dengan sedikit pengalaman saya melihat mungkin dari teman-teman dulu juga akhirnya bisa kami manfaatkan dan kami kolaborasikan dengan isi yang bermacam-macam. Oh, gitu. Iya. Oh, isi desne. Saya juga suka loh sushi. Ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal masakan Jepang nih, seperti tadi sushi, Ibu Asmi suka sushi, Ibu Yesi suka tempura, gitu ya. Itu kita selama ini kita kenal masakan itu sebagai masakan Jepang ya. Pokoknya kalau kita dengar sushi, tempura, oh itu makanan Jepang gitu. Udah pasti orang tahu makanan Jepang gitu kan ya. Sebetulnya gitu kan kita mau gali nih kira-kira apakah betul ya sushi dan tempura ataupun mungkin sukiyaki ya kan? Yang juga orang sukiyaki kan sampai ada lagunya gitu kan, kayaknya sukiyaki itu pasti Jepang gitu kan, masakan Jepang gitu kan. Nah, nah kita akan kali ini kita akan menggali nih ceritanya. Apakah betul si tempura sukiyaki itu memang masakannya orang Jepang dari sonohnya gitu kan, atau mungkin adaptasi dari makanan dari luar misalnya kita. Nah, apakah tiga makanan itu sushi, tempura, sukiyaki juga apakah itu ada masuk dari negara lain atau dari luar seperti itu ya? Gimana Ibu Yesi, Ibu Asma mau tahu nggak? Ini makan ingin tahu bagaimana ceritanya. Gitu ya. Sejarahnya mungkin. Saya pikir memang dari Jepang aja, Sensei. Memang dari Jepang kan, Sensei? Tempura dan sushi itu. Nih, coba nanti kita coba dengar dari narasumber kita, dari Ibu Susi Ong. Ya, Ibu Susi, ceritain dong ya, kayak apa nih? Oke, siap. Jadi, teman-teman, sebetulnya makanan Jepang yang kita anggap kita hakoryake, ini mah makanan Jepang ya. Padahal enggak loh ya. Jadi pertama kita mulai dulu dari yang banyak dibahas tadi, sushi. Banyak orang Indonesia sekarang suka sushi gitu ya. Sushi. Ada loh mantan mahasiswa saya tuh ya di Malang dagang sushi, jualan sushi dan laku. Artinya banyak yang suka gitu. Tapi sushinya itu toppingnya apa ya itu terserah ya, itu nggak usah ditanya lagi. Jadi sebetulnya sushi yang kita kenal sekarang itu ya
Dulunya nggak begitu. Yang kita kenal nih sushi yang warna-warni, yang banyak jenis ikan gitu, itu sebetulnya baru ada tuh di abad 20. Belum terlalu lama, baru sekitar 100 tahun yang lalu. Padahal kan sejarah Jepang kan kita tahu udah 2000 tahun gitu kan ya. Dulu nggak ada. Jadi ya, tapi sushi itu nggak muncul serta-merta langsung peng gitu jadi gitu. Enggak. Jadi berevolusi gitu, berubah gitu. Asal muasalnya apa? Asal muasalnya adalah sushi yang disebut sebagai nare sushi. Nare sushi itu apa? Kira-kira kalau gambaran di kita itu seperti ikan pindang. Ikan pindang teman-teman pasti tahu ya. Ya, jadi ikan itu yang diawetkan dengan fermentasi, bukan dengan bahan pengawet ya, dengan cara fermentasi, diberi garam, kemudian dengan nasi, kemudian diawetkan sehingga bisa tahan katakan sebulan. Ya kalau misalnya ikan segar gitu, kalau misalnya ditangkap, kalau tidak langsung dimakan tuh busuk gitu kan ya. Apalagi zaman dulu nggak ada kulkas ya, nggak ada es gitu kan ya. Jadi cara untuk mengawetkan ikan, ya, caranya itu seperti itu ya, dengan nasi, kemudian dengan garam, kemudian ditutup, difermentasikan. Itu sebetulnya teknologinya itu dari Asia Tenggara, menurut para ahli Jepang ya, dari Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, kepulauan di Indonesia. Misalnya dia seperti pindang, kemudian di Sumatera Selatan ada makanan ikan namanya ikan bekasam gitu ya. Itu sangat mirip ya dengan namanya sushi, cikal bakal sushi di Jepang yang disebut nare sushi. Jadi teknik membuat sushi itu bukan buat makan ikan mentah atau makan enak ya, tapi untuk mengawetkan ikan itu ya. Seperti itu. Dia itu terus ya mengawetkannya dengan nasi, karena nasi itu fermentasi gitu kan ya, ada keluar rasa asam dan manis gitu kan ya. Jadi artinya kalau mau makan sushi itu nggak bisa langsung hari ini saya mau makan sushi saya bikin langsung bisa makan, nggak bisa, karena kan pernah fermentasi, pernah tunggu sebulan. Jadi seperti kalau kita sayur asin kan begitu kan, diasinkan itu harus tunggu kan berapa hari gitu ya, atau berapa atau seperti tape gitulah, fermentasi kan berapa hari gitu. Ada prosesnya, nggak bisa instan. Nah, ini perubahan terjadi ketika di zaman Edo ya. Zaman Edo mungkin teman-teman tahu, yaitu zaman nggak ada perangnya, karena nggak ada perang, damai. Jadi orang bisa fokus kan produksi gitu kan. Di sini di zaman Edo itu mulai dikembangkan namanya cuka. Cuka yang dibuat dari beras gitu ya. Jadi difermentasi dari beras, pokoknya jadi cuka ya. Nah, karena cukanya sudah ada, berarti tinggal cukanya dicampurkan aja ke nasi. Ya, seperti teman-teman mungkin sekarang kalau mau bikin sushi juga beli aja namanya sushi gitu, itu cuka sushi gitu kan. Dibeli langsung dicampurkan, terus kemudian ada ikan gitu ya, ikan. Kemudian jadi topping gitu dimakan. Jadi orang makan sushi itu bisa langsung, hari ini saya mau makan sushi langsung bisa. Kalau zaman dulu enggak ya harus tunggu sebulan dulu. Nah, kemudian di zaman Edo itu ibu kota Jepang kan pindah dari Kyoto ke Edo ya. Edo kan sekarang jadi Tokyo kan. Tokyo itu terletak di tepi Teluk Tokyo. Ya kalau kita lihat di peta gitu ya, itu di dekat pantai. Dekat pantai berarti di situ bisa menangkap ikan. Nelayan bisa menangkap ikan. Berarti mereka bisa mensuplai untuk restoran sushi. Tapi yang namanya penangkap dekat pantai itu pasti ikannya kecil-kecil. Ya, kalau ikan tuna yang besar itu kan harus di laut lepas gitu, harus pakai kapal yang besar ya. Nggak bisa. Jadi yang seadanya aja ikan yang ada di dekat Teluk Tokyo itu ditangkap ikannya kecil-kecil gitu. Itu dijadikan bahan untuk sushi. Jadi kalau mau makan sushi di zaman Edo, hanya di Edo ya, hanya di Tokyo ya. Di Kyoto nggak ada. Ya kan kalau ikan dibawa ke Kyoto udah busuk kan ya. Zaman dulu kan nggak ada kereta. Bawanya pakai kuda, orang naik kuda gitu, sampai di Kyoto udah busuk ya. Jadi kalau mau makan sushi itu hanya di dekat-dekat pantai saja ya. Dekat pantai, jadi ikan yang ditangkap itu masih segar gitu ya. Kemudian nasinya itu nggak usah difermentasi lagi, tinggal dicampur aja sama cuka. Jadi ya, jadi sebetulnya sushi itu makanannya orang Indo, orang yang sekarang jadi Tokyo gitu ya. Nah, terus kemudian setelah saya ceritakan dulu ya. Jadi setelah Kyoto jauh dari laut soalnya. Di gunung, Kyoto di gunung ya. Jadi nggak ada ikan. Iya. Jadi sushi itu begitu. Jadi yang namanya maguro ya. Jadi misalnya seperti ikan tuna sama nggak ada. Ya kan dekat-dekat pantai ikannya kecil-kecil kan ya. Terus setelah restorasi Meiji kondisinya berubah. Kenapa? Karena orang asing datang gitu ya, memperkenalkan teknik bikin es. Dulu ada namanya pabrik es ya. Saya nggak tahu sekarang ada apa enggak ya. Dulu kan waktu saya kecil itu kalau mau dapat es itu harus beli. Ada tuh orang jual es balok ya. Kalau sekarang mah masukin kalau sekarang kan semua punya kulkas ya, masukin aja air gitu ya. Satu serantang air gitu masuk ke kulkas, nanti sejam kemudian udah jadi es ya. Ya kalau zaman dulu nggak bisa, harus beli ya.
ada pabriknya bikin es. Jadi setelah masuk zaman Meiji sudah ada pabrik es, orang asing sih biasanya yang bikin pabrik es. Udah ada supply es, berarti orang kalau pergi nangkap ikan ke laut yang agak jauh gitu ya, yang menangkap ikannya agak besar, itu masih bisa dibekukan ya pakai es ya. Jadi bisa dibawa ke darat, terus setelah itu baru masih, jadi ikannya sudah lebih besar gitu ya, sudah ikan yang bisa dipakai itu sudah bisa jadi pakai ikan yang lebih besar. Tapi tetap saja namanya es itu zaman dulu mahal ya. Kalau sekarang kan semua bisa bikin sendiri gratis ya. Air ledeng aja didinginkan, dibekukan ya. Tapi zaman dulu esnya masih mahal. Jadi namanya sushi itu ya makanan tetap aja mahal gitu ya. Nah, kemudian perubahannya terjadi setelah ada kulkas. Kalau kulkas kan tinggal colokin ke listrik ya. Colokin listrik, kemudian kita dalamnya dingin, kita rantang atau mangkok gitu ya. Mangkok ya, masukkan air udah bisa dibekukan. Kemudian es ikan gitu, ikan yang baru diangkut pakai es itu masukin aja ke kulkas. Dibekuin dulu. Kulkas awet kan. Nah, sejak itu jadi kulkasnya tuh dipakai oleh restoran-restoran. Sejak itulah makin banyak restoran yang menjual sushi. Jadi dengan harga yang lebih terjangkau. Ya. Berarti bukan hanya di Tokyo dong. Awalnya hanya di Tokyo karena para pengrajinnya ya sushi itu kan mentah kan, ikan mentah ya. Jadi kalau ikan mentah itu kalau nggak ahlinya, orang nggak ahli gitu ya, bikinnya sambil ngobrol, tahu-tahu udah busuk ya sebelum disajikan busuk. Jadi para ahlinya tuh hanya ada di Tokyo. Nah kemudian di 1923 berarti 2 tahun lagi 100 tahun ya, 1923 itu gempa dahsyat di Tokyo. Gempanya sekitar 8 atau 9 skala Richter gitu, hancur gitu, banyak gedung hancur, bangunan hancur gitu ya. Nah, restoran juga hancur. Jadi akhirnya para pengrajin, kokinya gitu ya, gimana ya? Akhirnya mereka mengungsi kan ke tempat kota-kota yang lain. Nah, dengan mereka mengungsi, akhirnya budaya makan sushi gitu yaitu diperkenalkan ke seluruh Jepang. Jadilah akhirnya sushi itu jadi makanan nasional Jepang. Kalau dulu orang Jepang di luar Tokyo tuh nggak tahu ya sushi apaan ya. Ya, orang nyebar ke seluruh Jepang. Jadilah itu makanan nasional Jepang. Begitu. Ya. Gitu. Ya. 面白いと思う方はぜひチャンネル登録をお願いします。